Oke baik, selamat berjumpa kita di video pembelajaran yang dimana pada minggu yang lewat kan Bapak sudah memberitahukan kepada kalian untuk meliterasi bab 1. Nah, gunanya kita meliterasi bab 1 ini supaya kita tahu tujuan pembelajaran kita ke depannya. Oke, sebelumnya kan Bapak juga sudah memberikan materi kepada kalian dalam bentuk foto ya kan di Google Classroom, yaitu materi tentang perspektif. Nah, itulah nanti proyek kita ke depan. Sebelum itu, Bapak akan menjelaskan ini dulu terlebih dahulu ya. Apresiasi karya seni rupa 2 dimensi. Nah, mengapresiasi karya seni rupa. Mungkin kata apresiasi ini sudah tidak asing di telinga kalian ya. Nah, apresiasi karya seni rupa ini dalam aktivitasnya ya kan adalah pertama, merasakan, menikmati, menghayati, menghargai, menghormati. Oke, jadi Bapak tidak menjelaskan semuanya ini ya, mungkin hanya 2 aja Bapak jelaskan. Selebihnya nanti akan Bapak tantang kalian bagaimana pendapat kalian tentang apresiasi karya seni rupa ini. Oke, pertama sekali Bapak akan memulai dari yang namanya menghormati. Nah, menghormati yang dimana kita adalah menghormati seorang perupa. Nah, perupa ini sudah Bapak jelaskan kepada kalian di kelas 11 bahwasanya perupa ini adalah seorang yang menghasilkan karya seni yang bisa dinikmati oleh orang. Nah, perupa ini kan bisa dikategorikan sebagai pelukis. Nah, lalu pematung. Ingat ya, dalam konteks seni rupa ya kan yang namanya juga perupa. Lalu penggrafis. Nah, penggrafis. Lalu apalagi pengkeramik. Jadi beda ya, bukan pengkeramik yang masang keramik gitu, bukan ya. Jadi yang membuat motif keramik lah gitu. Oke, berikutnya penganyam. Mungkin ada lagi contohnya pelukis, pematung, penggrafis, pengkeramik, penganyam, lalu itulah dulu ya, dan lain-lain. Oke, baik. Jadi apresiasi karya seni rupa ini kan, mengapresiasi karya seni rupa dalam konteks menghormati ya kan. Nah, menghormati yang namanya si perupa. Perupa ini mungkin dalam kategori pelukis tidak luput dari yang namanya kuas ya kan, cat ya kan, kanvas. Nah, kalau pematung tidak luput dari yang namanya media, contohnya media yang keras, ada yang namanya kayu ya kan, bisa medianya adalah batu, dan begitulah seterusnya. Oke, nah yang berikutnya menghargai. Nah, penting bagi kita bahwasanya kita menghargai yang namanya sebuah pandangan atau sebentar ya, keberagaman karya. Nah, jadi Bapak gambarkan seperti ini. Seorang pengkarya A sama pengkarya B ya kan, mereka ingin menggambarkan satu karya seni, tetapi caranya A itu untuk menggambarkan satu karya ini berbeda dengan caranya si B. Nah, secara tidak langsung ya kan, mereka ini memiliki cara sendiri untuk menghasilkan satu karya yang luar biasa. Oke, berikutnya. Nah, secara teoritik ya kan, menurut ahlinya, ahli pengamat seni, ada yang namanya Bapak Brian G. Wilson ya kan, bahwasanya sebentar ya, ini ketutupan dia jadinya. Nah, bahwasanya apresiasi karya seni ya, ingat dalam konteks karya seni bukan ada rupanya, bukan ada musiknya ya kan. Dalam konteks karya seni dia menjelaskan ada 3. Apa aja itu Pak? Nah, yang pertama perasaan dalam konteks keindahan,
Lalu penilaian, ya kan, nilai-nilai yang terkandung dalam seni rupa itu bisa dari segi maknanya, kan. Lalu empati. Nah, penting bagi kita, ya kan, untuk membuat rasa hormat, sikap hormat kepada yang namanya seniman. Nah, jadi kan di bab 1 ini ada yang namanya mengapresiasi karya seni rupa, yang dimananya di sini kita akan mengetahui jenis, bukan jenis dan fungsi karya seni rupa itu, yang dimana nanti kita bisa kita buat dalam hal berproses karya seni. Oke, baik. Jadi supaya ada kesan interaktif kita dalam video ini kan, nah Bapak akan berikan satu tugas kepada kalian. Ini bukan tugas yang berat, tetapi menurut pendapatmu sendiri. Nah, bagaimanalah, ya kan, dalam konteks apresiasi karya seni ini, ya kan. Nah, karya seni rupa ya. Nah, bagaimana dalam konteks apresiasi karya seni rupa ini, ya kan, di bidang merasakan, menikmati, dan menghayati. Jadi Bapak tadi sudah menjelaskan yang pertama adalah menghormati. Ya, menghormati seorang perupa, ya, pembuat karya. Bisa dia pelukis, pematung, penggrafis, ya kan, dan lain-lain. Lalu Bapak sudah terangkan juga tadi yang namanya menghargai. Nah, pentingnya kita menghargai keberagaman karya. Bagaimana cara kita, bagaimana cara orang untuk menghasilkan satu karya yang luar biasa. Baik, cara untuk memberikan komentar atau tentang video yang Bapak berikan tadi, ya kan, kepada kalian. Pertama sekali masuk ke Google Classroom kalian, Google Classroom Seni Budaya. Andaikanlah ini video yang Bapak berikan tadi kan, lalu kan Bapak tugaskan kalian untuk memberikan pandangan terhadap apresiasi karya seni rupa, ya kan, dalam konteks merasakan, menikmati, dan menghayati. Nah, di bawah video ini swipe aja dia ke atas, lalu berikan di sini komentarmu tentang video itu, ya kan, merasakan bagaimana dalam konteks karya seni rupa ya, lalu menikmati, lalu berikutnya menghayati. Nah, ini kamu jelaskan nanti ya, kamu jabarkan nanti ini. Sesudah itu kamu kirim seperti ini. Nah, belum sampai di sini, ini belum terkirim ke Bapak. Sebelum kalian menekan tombol serahkan atau kirim lagi, ya kan? Nah, ini sudah terkirim ke Bapak. Oke, sesudah nanti kalian kirim ini akan Bapak baca, lalu akan Bapak nilai. Baik, terima kasih. Oke, baik. Jadi selanjutnya tadi Bapak sudah menjelaskan kepada kalian kurang lebih tentang mengapresiasi karya seni. Lalu Bapak memberikan kalian tugas. Ada 3 tugas itu kan. Yang pertama, mengapresiasi karya seni rupa dalam konteks merasakan, menikmati, menghayati. Tadi Bapak sudah menjelaskan bagaimana menghargai dan menghormati. Nah, sekarang tugas kalianlah, coba dulu kasih pendapatmu, bagaimana cara kita mengapresiasi karya seni rupa, ya kan, dalam konteks merasakan, menikmati, dan menghayati. Nah, bagaimana manusia itu mengapresiasinya ya. Oke, berikutnya mengapresiasi karya seni rupa, dimana juga di sini kita dituntut untuk mengetahui bagaimana fungsi dan juga jenisnya. Nah, mungkin ini sudah tidak asing kepada kalian, ada yang disebut dengan karya seni rupa kerapat. Ada juga yang disebut dengan karya seni rupa murni. Nah, di sini kita berbicara dari segi sosialnya, nah, keagamaannya, dari sosial,
keagamaan, lalu pendidikan, lalu mungkin kenegaraan dan pariwisata ya. Pariwisata. Oke. Kita jelaskan dulu ya bahwasanya karya seni rupa terapan itu kan yang bisa dipakai. Bisa sebagai hiasan, pajangan, kan, atau alat gitu ya. Nah, kalau berbicara dari segi sosial di zaman sekarang ini kan kita dituntut untuk mengikuti yang namanya protokol kesehatan. Bagaimana lah cara si perupa atau si seniman itu membuat karyanya agar dilihat oleh masyarakat kan, tapi dalam konteks protokol kesehatan, dengan cara kita membuat yang namanya brosur atau spanduk kan. Jadi kita menyuarakan bagaimana cara hidup bersih dengan cara mencuci tangan, memakai masker, jaga jarak seperti itu kan. Lalu kita mensosialisasikan kepada masyarakat. Nah, dari segi keagamaan, dimana juga di sini di dalam tempat ibadah lah contohnya ya, gereja ada dibilang jalan salib ya kan, salib. Nah, di situ juga di dinding-dinding itu ada dipajang perjalanan Tuhan Yesus itu kan. Di gereja Katolik mungkin ada. Lalu patung kan, patung, dan ya karya seni rupa terapan yang lain lah dan sebagai hiasan. Oke, berikutnya kenegaraan. Nah, kenegaraan contohnya kalau kita lihat bendera kita itu kan merah putih. Nah, ini juga karya seni. Jadi bagaimana nanti orang melihat bendera seperti ini, langsung mereka tahu itu bahwasannya negara Indonesia. Bisa juga lambang Pancasila kita, yaitu burung Garuda kan. Oke, baik. Berikutnya, nah begitu juga di pariwisata ya. Mungkin ada pandangan kalian bagaimana karya seni rupa murni kan, hasil ekspresi juga. Nah, ekspresi bisa juga diterapkan di dalam sosial kan, sosial. Contohnya menyemarakkan bahwasanya bahayanya kan vape bagi anak di bawah umur. Jadi dia membuat karya seni rupa murni kan, berupa sindiran mungkin kan, bahwasanya ada seorang anak yang sedang memegang vape, lalu dia matanya merah begitu kan. Karya seni juga itu di bidang sosial. Jadi dia mensosialisasikan kepada masyarakat hal yang positif itu kan. Oke, baik. Di jenis, nah di jenis ini kan ada dia 4. Yang pertama seni lukis, lalu seni gambar, berikutnya seni grafis, berikutnya seni fotografi. Oke, jadi di bab ini kita nanti berkarya ya kan, berkarya di kategori seni gambar kan. Yang di sini dominan garis dan bidang, yaitu perspektif.